hanya doa kita yang sama-sama kita tawassuli dengan amal soleh. Oke, kita perhatikan ya. Jangan lupa ya, kalau kita baca kitab dia paling enggak yang makna kita perehatin sebagai rasa terima kasih ya Bapak Ibu. Udah biasa ya, udah tahunan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ashabil nabiyyin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang cerita ini siapa? Al-Imam Syarafuddin Yahya An-Nawawi. Qala al-Imam Syarafuddin Yahya An-Nawawi rahimahullah sallallahu alaihi beliau ya. Wa rahimallahu jami' syuyukhina, ini dikit-dikit, dan semoga Allah berkenan merahmati seluruh guru-guru kita, wa walidina, bapak emak kita terutama yang udah ada di alamul kubur ya. Wa walidina wa walidina ya rahimahullah wa rahmatan wasi'ah. Adallah alaina barakatihim asarihim wa minan walihim wa ulumihim wa min nafahatihim bidin wa min al-akhirah wa bijahihim min Allah nas'aluhu ta'ala jalla wa ala an yus'idana rabbuna fi dinina fi dunyana fi akhiratina. Dan pada hari ini kita sama-sama jadikan wasilah untuk selamat dan sehatnya saudara-saudara kita yang saat ini sedang berada di Makkah Al-Mukarramah dan juga tempat-tempat lain tentunya. Di antaranya Mas Lanjar bersama istrinya, terus jamaah tetap muda tapi nggak diingat sama kita, Ustaz Makidi sama istrinya. Siapa lagi Bang Yunus yang di kampung, kita doain semuanya ya. Mudah-mudahan Allah jadikan mereka semuanya hajinya mabrur, sa'inya masyhur, dosanya maghfur, dan sama-sama disaatkan oleh Allah lahir batin, pulang ke rumah masing-masing fi sihhatin wa lutfin wa afiyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna. Ya, Allahumma kana li abawani syaikhan ya. Allahumma kana li abawan syaikhan. Yang pertama nih, yuk kita doa bareng-bareng kata yang tiga nih. Tapi tolong kita kudu sambil ngandelin amal soleh kita yang pernah kita lakuin gitu ya. Oke, karena yang pertama apa? Yang pertama bilang apa? Allah ya Rabb, Engkau Maha Tahu, saya ini seorang anak yang kemudian punya bapak, dua-duanya udah kabironi, syaikhoni, kabironi, tua dan udah pada ya tua ya. Kalau bahasa kita udah tua renta ya. Tentu saya ini termasuk anak yang banget baktinya sama mereka berdua ya. Semakin tua mereka, semakin bakti saya. Sebab semakin tua semakin dibutuhkan pengkhidmatan dan pelayanan kita untuk mereka ya. Istilahnya gantian, dulu waktu kita kecil diladenin sama mereka, saat mereka tua maka kita kudu siap ngeladenin mereka ya. Di antara bakti saya apa ya Allah? La a'bid qablahum ahlan wala malan. Saya tidak pernah berani memberikan makan kepada ahli saya, my family ya, family saya, keluarga saya, wala malan, begitu juga binatang piaraan saya tidak akan pernah saya biarkan mereka
mengkonsumsi makanan sebelum orang tua saya kenyang terlebih dulu, ya. Ya Allah, Engkau Maha tahu kejadian. Suatu saat na'abi tolabus syajar, saya suatu saat dipaksa oleh keadaan untuk rada jauh mencari kayu bakar, sehingga karena itu tempat saya cari kayu bakar rada jauh, maka otomatis mengharuskan saya pulang ke rumah rada telat, ya. Sehingga apa yang biasa saya lakukan saat itu saya tidak bisa melakukannya. Biasanya sebelum mereka isya sudah pada makan, karena ini isya saya masih di perjalanan, nyampe ke rumah hatta nama, ternyata kedua orang tua saya yang udah tuarenda tadi udah pada tidur. Fakhallaitu lahuma rabu qawma, akhirnya itu si makanan saya pegangin dah, sehingga mereka sama-sama bangun dari tidurnya. Sebab kali itu antuqirahuma, batin saya nggak ngasih gitu ya, untuk mengganggu tidur mereka. Itu pendidikan buat kita ya. Kalau ada orang tua tidur, tolong jangan diganggu. Kadang-kadang orang tua lagi tidur, enggak sih ribut mah, cuman manggil cucu kekerasan. Engkong lagi tidur, lu jangan berisik, engkong lagi tidur. Ya itu lebih berisik goblok. Ada nggak yang begitu? Di masjid anak-anak ribut. Jangan ribut sama lo. Nah itu ribut kata saya. Yang perlu dicekek yang ini, anak kecil pada atas. Itu contohnya ya. Ribut dulu, kan engkong lagi tidur, yang punya bangun. Yang bersih siapa? Kita bareng dia. Ya, lihat tuh. Kali itu makruh. Saya kagak demen, saya benci kalau orang tua saya sedang tidur, kemudian saya berusaha untuk membangunkannya. Akan saya biarkan mereka berdua menikmati tidurnya sehingga mereka bangun sesuai dengan kehendak Allah. Ya. Insya Allah sekarang udah hilang tuh ya. Apalagi soal makan, kagak makan gini gua, anak gua kagak boleh makan, apalagi piaraan. Kalau bapak gua belum kenyang, ada yang gitu. Ada gua amat, gua udah tua gini atau diri lah. Itu kalimat begitu dibenci Allah tadi ya. Makanya saya kali itu anku qirahuma wa an aqdir qablahuma ahlan wa amalan. Dan karena sudah menjadi kebiasaan, walaupun mereka udah tidur sementara anak saya nggak makan, diri saya juga belum makan, seperti biasa, lu jangan pada makan, jangan pada minum sebelum bapak sama emak buah kenyang duluan. Kan lagi tidur pak, ya tungguin biar bangun kan. Mengenangmu kayaknya di tanah tinggi ketapang yang gitu ya. Dia biarin bapak lu mah nggak banyak ini makannya. Sisainnya dikit. Dikasih hemat cucunya. Bah habis, ya bilang gampang kan, bapak mau nyari lagi. Lihat pak, mana ternyata. Iya. Soal itu saya juga akhirnya diem di samping mereka. Wal qadah ala jadi sementara itu makanan yang udah dipiringin di apa di tangan saya. Saya juga ketiduran akhirnya mantap. Sementara kata beliau apa? Subhanallah antawiru istiqadhahuma. Ada mana antadiru istiqadhahuma, aku tungguin itu kedua orang tuaku bangun untuk aku suguhkan kepada mereka berdua makanan.
Enggak taunya hatta balighul fajru tidur nyenyak banget. Bangun-bangun pas takbir masjid, ya Allah, bangun. Berarti semalaman kagak makan, nggak mikirin emak. Anak sekarang jangan sampai kosong emak. Saya malah pengen pulang dari mana-mana punya penyakit emak. Sampai rumah kan emak, seneng, naik juga sih. Oke. Bapak tahu nggak? Ibu tahu nggak kata beliau apa? Hatta pada wasoliyah anak-anak saya ya tadawun, saya yasihun ya. Indah kodami mereka semua pada ngerengek di kaki saya makan pak. Boleh? Ma ya Allah lapar. Wah engkau belum bangun. Pas ayo akhirnya bangun juga pas padang ya. Ada yang sudah bangun pas ya segera kita mah nggak mantes keduluin ama yang di masjid ya. Kadang-kadang di masjid udah selesai tarim baru bangun. Sebelum dia tarim kita udah bangun duluan. 3:30 bangun masih keburu tahajud itu ya. Masa 4 rakaat lah masih cukup ya. Udah begitu udah kita singketin. Fastaiqadha, akhirnya mereka bangun. Ya kalau saya artiin gaya santri, fastaiqadha maka mereka berdua bangun. Setelah bangun alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi dibacakan dia ya. Lu kemana semalam? Gua tungguin lama. Sampai gua kagak makan kan. Mohon maaf Pak, kemarin saya rada jauh dari kayu bakar. Kesian anak bini lu. Syariba, udah sekarang mama mana apa? Minum teh Pak? Syariba makan minum mereka berdua. Lalu koma akan minuman mereka berdua yang sudah disiapin. Selesai dah? Selesai ya. Ngedoa ya Allahumma. Perhatiin namanya kalau kelihatan ya. Doanya begini, Allahumma in kuntu fa'altu hadza, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika fafarrij 'anna ma nahnu fihi min hadhihi as-sakhra. Ya Allah, Allahumma artinya ya Allah, in kuntu jika ada saya fa'altu melakukan saya dzalika akan perkara tadi. Apa perkara tadi? Adanya saya tidak membiarkan anak saya makan, istri saya makan, kemudian binatang piaraan saya makan sebelum saya punya orang tua kenyang duluan. Semua itu fa'altu ibtigha'a wajhika ya. Semata-mata yang saya harapkan adalah ibtigha'a wajhika. Apa artinya? Mengharapkan ridha Engkau ya Allah. Saya lakukan semuanya bukan pengen di alam, bukan pengen warisan lebih gede dari yang lain, bukan mengharapkan apa-apa. Yang saya harapkan karena saya sebagai anak diperintah untuk bakti kedua orang tua, maka saya laksanakan itu semata-mata. Yang saya harapkan adalah ridha Allah Subhanahu. Ya Allah, saya punya kesulitan apa? Anak saya kagak betah di pesantren, dan saya merupakan hamba yang Engkau tahu. Setiap ahad saya ngaji lengkap dengan doa yang dipimpin anak guru. Asmaul Husna pun saya baca, dan semuanya saya lakukan karena Allah. Tolong ya Allah anak saya supaya betah di pesantren.
Ya Allah, anak saya nyantren, tapi dia nggak mau nikah. Kali-kali kayak saya, ya Allah. Orang saya dulu Badung melawan orang tua, tolong buat tambah. Ingat ya supaya ini pelajaran luar biasa. Ingat, yang cerita bukan siapa-siapa, adalah afdalul makhlukat. Makhluk yang paling utama adalah baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau apa? Fafarrij, maka tolong geser. Fafarrij, maka tolong geser ya Allah anna dari kami, ma nahnu fihi, dari barang yang kami berada di dalamnya, min hadis sohro, yang mana kami terperangkap di gua ini gara-gara batu ini. Lihat tuh, bukan sihir, bukan telur, bukan sihir, bukan sudah. Fanfarojat, luar biasa ya. Fanfarojat saya, itu si batu geser dewe. Bergerak ke batu. Wah, kalau terjadi sekarang jadi tonton lagi. Bergerak, geser. Gara-gara amal soleh. Jelas? Ya Allah, warung saya sepi. Apa lagi? Ya Allah, laki saya kagak pulang. Terus mengatakan tuh, tolong ya Rabb, kembalikan suami saya seperti biasa. Yang lu andelin amal saya itu apa? Saya tiap hari baca Quran mangsa 2 juz. Ada? Dua lembar. Saya paling senang jujur saya kalau kita masuk ya Rabb, engkau hantar. Saya ini murid yang bakti banget sama guru, anak yang bakti banget. Itu tercapai. Nggak pakai Allahumma lah, cukup di hati aja ya. Nanti karena ini hadis kita baca ya. Rabb, semuanya saya lakukan karena Engkau ya Allah. Farajat. Ya. Kalau dari itu ada kalimat yang sering kita lihat. Salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu wa tanfariju. Nah, ketemu tuh ya. Infarajat fi'il madhi, tanfariju fi'lun ya. Salat kamilah itu kan tawassul kan. Cuman itu digabungkan dengan amal soleh, dengan kesolehan seseorang yang kita cintai adalah baginda Nabi besar kita Muhammad. Banyak yang bilang saudara kita yang sebelah lah baca salawat kamilah itu musyrik. Enggak, jangan, itu lebay ya. Sebab kita tetap minta kepada Allah, kecuali kalau minta kepada selain Allah baru musyrik. Walaupun kita ziarah di kuburan wali, kita minta sama Allah sama wali. Ya Allah lah. Nah, makanya saya selain kalau ada bapak-bapak yang minta ke Cibuyut. Wah kabur. Jarak masuk janjinya cuma 2. Yang pertama adalah ngedoain mayit. Lihat apa ibu, lihat nih. Jangan-jangan udah duduk di atas kuburan, di atas lagi di pinggir kuburan, baru masuk ke kuburan yang keluar apa? Assalamualaikum ya ahla la ilaha illallah. Salam sejahtera bagi kalian ahli kubur min ahli la ilaha illallah, yang hidupnya bersama kalimat la ilaha. Ya, jadi itu pembatasan tuh. Jangan jarang kalau bukan kepada orang yang kagak baca la ilaha illallah, supaya beda. Ziarahlah kepada yang beriman, jangan ziarah kepada orang yang tidak Imam Ghazali jelas banget di Ihya ya. Kalau ada orang dulu minta berkah waktu hidup kepada seseorang, walaupun sudah mati boleh minta kepada Allah berkah.
melalui orang yang kemarin kita zarahin waktu itu, boleh ya. Ada apa namanya keterangannya di Ihya Ulumuddin. Balik ke tadi. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kalian wahai ahli kubur. Jadi nanti isyarat ini substansi ziarah. Salam sejahtera bagi anda wahai engkong, wahai nyai, wahai bapak, wahai nyak. Kan jadi satu kuburannya tuh ya. Kemudian apa yang kita ucapkan? Wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Kami juga kong, kami juga nyai, kami juga bapak, kami juga nyak, suatu saat bakal ngikut kayak nyai, kayak nyamungkong, kayak bapak, kayak nyak. Kalau nyak udah di kuburan saat ini, kami juga pasti bakal masuk alamul. Dua, yang pertama ngedoain mayit, ngedoain ahli kubur. Yang kedua ngingetin kita bahwa walaupun gagah banget kita saat ini, kaya banget kita, serba cukup hidup, manusia mah kullu nafsin dha'iqatul. Itu yang suruh supaya kita ingat ya. Ini kadang-kadang ada orang minta doanya, tapi doain saya kenapa? Saya perasaan ingat mati mulu. Ya cakep. Ingat mati, pengen didoain kalau mati-mati. Mau apa lu? Lama-lama lu ngerapetin cucu 80 ada, masih bisa ngojek. Pasti minta makan sama anak cucu. Mending kalau bisa makan sendiri. Kalau enggak, suapin. Mending kalau suapin doang. Tunggu, nyuapin masih siap tidak? Lapar gua. Makan dong. Pastinya benar. Mules. Ayo. Siap cewokin kamu. Kosong. Sama ini. Engkau gua ngerepotin. Udah gua suapin, udah dicebokin lagi. Merdeka lu kong ya. Maka kebijakan Allah kita itu harus mati. Dan itu bukan seksaan. Walal akhiratu khairun laka. Amin. Sekarang gua kasih mewah. Ntar di sono ngapa aku takut bangkit? Di sono gua udah siapin gedung yang lebih dari ini, murid yang lebih cakep dari ini. Ini jujur. Ada orang aduh ini biar jiwa saya ini ngalir bumi. Kenapa? Perasaan ingat mati cakep, ingat mati semua mati. Biar lu kagak macam-macam. Ya, suara rintihan, suara tangisan, insan yang hati-hati, jangan berdosa. Ntar lu ngejerit di sana, mau minta tolong siapa? Itu penting. Ini pengen didoain biar lupa mati. Ya, nggak ada yang begitu. Nggak usah ngedong-dongnya. Saya punya data lengkap. Karena saya ini sebenarnya lain. Yang baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Balik ke pelajaran. Balik jam 9 enak nih, masih lama. Apa yang terjadi infarajat? Itu tadi yang infarajat itu tadi ingat salawat kamilah ya. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin al-Nabiyah Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad, yang keikat terbuka dengan kebesaran Nabi atau dengan salawat ya. Wa tanfariju, ini tanfariju fi'il madinya infaraja, fi'il mudhari'nya yan fariju. Nah karena ini sohra maka bukan infaraja, infarojat. Itu tanda buat perempuan mas ya. Kalau laki-laki jalasa duduk,
lek kowe do jalasa. Nggih? Perempuan laki-laki melihat nadhara aminuddin. Ya. Kalau perempuan nadhara siti, jangan nadhara. Iri tapi iri benar kata ngaji. Jalasa dulu. Jahat jalasa muhari. Kalau Fatimah itu bisa sampai situ doang bisanya. Masalahnya puyeng. Makanya jangan sembarangan ngaku ustaz jadi mubalig mimpin tahlil kagak becus nahu kan kayak ngeledek. Padahal mah lagi ngeledek. Lagi ngeledek sih. Ya kan orang bodoh masa mau dipuji. Ya gua ledek lah. Saya so aksi sopan gede loh saya gede. Matanya jadi baca kitab Al-Miyahul Ladhi Yajuzu Biha Tafsir As-Sabdu Minahil. Air yang bisa dipakai wudhu adalah tujuh. Kata yang maha amin. Kenapa infarojat? Sebab sahra itu makna. Setiap makna itu ada tak. Sebab tiap perempuan pasti ada titiknya dua, pasti. Ayo ngaji di sekolah. Jalasa laki-laki duduk, jalasa perempuan duduk. Nah di sini kalau infaroja untuk laki-laki, kalau infaroja untuk perempuan. Manusia perempuan sahra sama dengan mu'anna. Ya, oke. Farajatan farijo bihil kurabu. Kurab itu kurba. Segala kesusahan akan bergeser jadi kebaikan dengan berkah sholawat, dengan berkah kebesaran orang yang telah dibesarkan Allah adalah baginda Maulana Muhammad. Apalagi dibaca 4.440. Wow, keren ini. Saya 4 aja udah cakep. Apalagi pakai 400. Nah ini serba 4 gak apa-apa. Tapi jangan dibatasin. Kudu segitu. Wow. Mending kalau udah biasa. Kalau kagak, waduh, penyakit kadang mungkin kecil mata gede mulu. Oh kalau ini ilah kura-kura datang. Ibadah masa kuatnya aja bang. Kecuali yang udah ditulis guru. Saya sering ya baca Latif 129. Itu disesuaikan dengan huruf. La berapa, to berapa, ya berapa, fa berapa. Tapi itu bukan dari baginda Rasul, dari Imam Ghazali terus terangnya. Mau kemana itu? Banyak dukun yang belajar kamu sekarang. Berarti dukun. Ini enak ya. Apa kalau salawat udah lah. Tapi saya balik lagi, habis pakai salawat yang mana? Yang paling banyak salawat saya salawat yang asli. Kaifa nusalli 'alaika ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat banyak mengatakan, baginda kan kita disuruh salawat sama Allah. Mana ayatnya? Innallaha wa malaikatahu yusholluna. Ini kemarin yang nanya, yang benar ada nabi apa ada nabi? Tergantung kalau mau diterusin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyya kan jarang yang nerusin. Tapi walaupun berhenti di situ, tolong ianya double. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi seolah-olah ianya 2. Sebab kalau tasdid seolah-olah itu huruf 2, yang satu berharokah, yang satu sukun. Iyaka ya iya itu jadi belajar Quran, jadi udah kemana aja lah, yang penting iyaka
nabiyyin yusalluna 'alan nabi. Nabi dua ianya. Ini bacaan lah, ini semua pada ini ya. Apa tadi yang mau saya terangin? Oh Pak, cara bersalawat saya kepada baginda mana? Ini asli ya. Bukan anti ya ulama saya pakai, tapi saya kebanyakan yang asli pakai. Kaifa nusalli alaik? Begini. Ini sahabat nanya, cara salawat ke Nabi gimana? Belum keluar Nuril Anwar belum keluar Tibil Qulub belum. Apa yang terakhir PRT itu salatan khusyuk. Itu mah kudu kiai yang baca. Saya tahu yang mana. Apa? Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina. Baru zaman nabinya ada lagu. Sayyidina Muhammadin sahibil busyra. Tubashiruna biha ahlana wa jami'a yikhina wa muallimina wa talabatana santri saya wa talibatina santri putri saya. Yang baca preman, santri lu mana? Ini bukan disewain, itu sedap. Nah, saya yang asli aja lah. Ya, saya punya guru yang paling seneng guru saya itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah itu. Saya disebut salawat miftah, salawat kunci, ya. Pokoknya udah sering apa juga alamat kalau kuncinya kita pegang insyaallah gampang ngambilnya. Lagi guru saya itu paling demen saya jadiin di apa namanya di doa tuh. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin miftah. Bukan apa ini fakri. Penyebab kaya saya dari kefakiran saya wahayati ruhi, dengan kebesaran Rasul roh saya akan selalu hidup bergairah terus loyong. Ngaji kan? Ngaji enak sama Ustaz. Ngaji belum kata-karuan ini pikirannya. Mengapa kau mau? Wah bingung. Fakrina, kayanya kefakiran saya, ya, jadi hilangnya kefakiran, datangnya kekayaan, berkah daripada Maulana Muhammad. Cakep banget udah ini. Nggak usah nyari bapak, ini jaminan. Yang bulan apal, yang apal sendiri lah. Wahai Rina fakrina. Allah rina fakri wa hayati ruhi, hidupnya roh saya ya Allah, ya biar tanggi nasr hayal salat siap hayal malah oke. Oh cakep udah azan ada lagi salat pagi wa sururi qulubina. Apa surur? Kebahagiaan dan gembiranya hati saya semua tercipta dari Allah, kebesaran daripada Maulana Muhammad. Saya cerita baru, kalau itu sudah puluhan tahun ini, itu yang punya guru saya kalau lagi ya akhir bulan lah biasa kiriman telat. Kadang-kadang ngaji itu jujur emang ngaji terpaksa. Itu yang punya guru kayaknya gimana nggak tahu gitu. Langsung nulis surat. Ya waladi la tu'abbis. Anakku, jangan kau lipat hidungmu kamu. Itu berulang. Beliau sangat tidak senang kalau ada orang ngaji terpaksa. Sebab nggak mungkin masuk, nggak mungkin. Ngomong apa kiai? Tahu yang berbahaya aja. Kadang penting enggak, kan nggak wajib.
pengertiannya kurang ajar. Pakai dalil yang wajib kajinya, pahamnya mana? Dasar goblok lu. Iya nggak saya goblok kan? Itu saya kalau ngaji, ingat ya emang beliau udah biasa ya. Lihat seseorang itu kan yang latu abis bahasanya aku. Ya waladi latu abis yang boleh itu guru saya kalau ikut saya bukan sampai dia anakku. Jangan kau apa tuh habis apa itu? Murem, cemberut. Guru ngaji mah berusaha pikiran. Dalam hati pikir ngaji, orang terima belum datang, mereka belum dibayar, kredok juga belum. Subhanallah, ini bukan guru saya. Ramli, kan malim Ramli guru saya juga. Tak nanti Ramli. Siapa? Apa yang ini difurus mah? Bulus bayar fee, kasih dia duit secukup dia. Sayang saya nggak berani kasih dia duit secukupnya. Dan kalau bukan nama guru saya lebih. Cuma untuk dulu saya nggak berani. Berani kami dulunya. Belum berani deh ya. Nggak usah ngomong gitu secukupnya aja. Kalau saya berani udah ngomong saya bangun pengen beli motor kan secukupnya. Udah kita kembali ke apa dan Fajar ya. Jadi dengan berkah sholawat insya Allah segala urusan beres. Saya terusin yang paling banyak saya baca sholawat yang langsung dari mulut yang mulia baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata apa? Kul, sahabatku Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ini. Kalau lu pengen tahu sholawat yang memang apa namanya yang kalian tanyakan, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sayyidina tambahan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali. Itu hadisnya sahih. Para ulama sebagai pewaris lebih kesian. Ini orang-orang umat Islam banyak yang punya kebutuhan, banyak yang ini yang itu. Ngarang yang pengen jaga Allahumma sholli ala nuril anwar wasilil asrar. Wa tiriyat ilahiyat dibakar. Wa miftahi pahamil yasar sa'idina Muhammadin Muhammad. Saya nggak pakai itu. Ribet. Orang-orang udah dapat 10 dia baru senang. Nuril anwar wasilil asrar tiriyat ilahiyat miftah pahamil yasar. Kemudian larang para ulama buat berdoa biar pas sholatan tunjina, ada yang bilang tunajina, ada yang kayak sama dua-duanya tunjina wa tunajina bihamin jamil ahwali. Berapa ya? Awas jangan salah ucap. Ahwali bukan ahwali. Ahwal itu jamak dari haul. Haulun itu apa? Kalau kata orang Sunda haul itu pakai u. Apa pakai u? Segala kerepotan ya. Ya Allah, dengan selawat yang saya baca semoga saya selamat dan terhindar dari segala kerepotan. Nggak punya duit repot apa enggak? Hilang ntar. Anak bandar gila-gila repot enggak? Hilang ntar. Laki kagak datang. Pokoknya udah berani selawat lah. Puyang-puyang kalau ibu bapak balik ke yang asal. Sallallahu alaihi Muhammad di Sayyidina Muhammad. Udah itu yang paling afdal ya. Itu malah lebih banyak coba ya. Allahumma sholli ala baru semua tahun kita kasih 10. Percaya? Jujur kan. Kalau yang Nabi salam alaika itu kan baru. Udah saya malah lagi marhaban. Apalagi marhaba ya dari mana tahu semua Allah jadi ibu bapak kalau melihat saya lagi mahal jam saya nggak ikut sendiri aja biar lebih banyak ya Nabi
bro. Habis punya mulu baca apa? Selamat juga. 51 ke 4. Rabbi maghfirli dhunubi. Ya Allah, nggak ada yang khusus itu, nggak ada. Yang ada ngalamin dia Rabbi faj'al mawjudana. Tapi saya ikut, sebab guru saya juga ikut ya. Tapi saya tidak akan pernah mengalahkan yang asli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke ya. Itu dan apa? Balik ke yang lagi minum susu. Bangun tidur penting minum susu. Tapi ini kan ada syarat. Jadi jangan di antara kita menghilangkan adat kebiasaan kampung sini dengan alasan sunnah. Jangan. Adat aja jangan dihilangin selama nggak haram. Nah, di sunnahnya makan pakai 3 jari. 3 jari. Ini kan menyangkut adat orang Arab. Sebab yang dimakan korma. Bisa karena saya pakai 3 jari korma. Coba kalau makan soto. Ini serius. Nabi kalau punya korma sampai 33 kali punyahan. Nah kalau Indomie, aduh hancur. Kadang-kadang nggak usah dipunya. Tahu boleh bergamis, boleh pakai imamah. Cuman sesuaikan kalau ke masjid. Ini mau kerja buang sampah pakai imamah kan betul. Mau ke mana Bu Haji? Mau ke sambat ya. Di sini banyak fetet, namanya petek. Akhirnya apa? Udah, fanfarajat. Mana tadi? Fanfarajat syai'an Pak, syai'an itu sekalian sedikit. Maka bergeser sedikit itu si batu yang nutupin la yastati'una al-khuruja min, walaupun geser kena baru dikit, la tiada yastati'una, mampu mereka, bisa mereka al-khuruja untuk melaksanakan keluar minhu dari si gua tadi. Geser ini batu cuman dikit banget ya Allah, kalau bisa keluar kita tiba ada cahaya doang masuk, bagaimana? Sekarang gila lu, kan 3 orang ya. Ada yang satu, gua udah tawasul sama Allah dan dikabul sama Allah. Ternyata ini batu segede begini geser dengan sendirinya, ya kan? Akhirnya gimana? Kan kita bisa keluar kita. Ya buat bisa keluar, biar dikit lagi geser. Caranya, lu sekarang bilang berdoa, ya kan? Apa kata yang kedua? Allahumma innahu kanat li ibnatu ammi kanat ahabbun nasi ilaiha. Cakep ibu anak muda ini ya. Allahumma innahu kanat li ibnatu ammin. Ya Allah, innahu sesungguhnya sya'an, sesungguhnya satu boneka lakuan ya. Kanat setelah ada li buat saya ibnatu ammin, anak perempuan paman saya, berarti saya punya adik sepupu ya. Kanat adalah si adik sepupu saya tadi seorang perempuan, jadi ahabban nasi ilaih, merupakan manusia yang paling saya cintai di muka bumi ini. Allah, ya Allah, Anda tahu kan? Saya ini punya sepupu. Saya ini punya ya sepupu ya. Saya punya am itu kan paman punya ibnah, paman punya perempuan, punya anak perempuan. Berarti kan ada sepupu tuh. Ada sepupu saya itu, ya Allah, kalau kata orang sudah mah ditilik
di tukang pelihan panon dari bukannya secantiknya luar biasa. Setiap laki akan jatuh cinta melihat dia. Itu orang merupakan yang paling saya cintai, ya Allah. Pernah di suatu saat saya pengen pengen apa? Gimana? Minggu besok aja ya. Pengen apa kira-kira ini orang? Dalam rangka menggeser batu yang apa? Yang apa tadi? Yang itu yang memenjarakan mereka, ya. Yang mengurung mereka ternyata sudah bergeser dengan doa yang dibarengi amal soleh. Seseorang ternyata salah satu dari yang begitu sangat-sangat bakti kepada kedua orang. Kita minta maaf, bukan hanya membaca kami riwayat ini, bukan hanya membaca hadis ini, tapi kami kepengen ya Allah kekuatan agar kami termasuk orang yang bakti kepada kedua orang tua, sehingga kami Engkau catat sebagai aulad barin, seorang anak yang bakti kepada orang tua, sehingga dengan bakti kami kepada orang tua mudah-mudahan apapun yang kami kepengenin insya Allah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Ibu Bapak, di antara yang harus sama-sama kita laksanakan ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil. Jangan main-main, Anda ya semuanya. Jadi Allah akan ridho kepada orang yang dapat ridho bapak emaknya, dan Allah akan memberikan kebenciannya kepada orang yang dibenci oleh kedua orang tuanya. Timbul mertua gimana? Nabi mertua ada dengan berani kan? Kalau mertua nggak apa-apa, mengucapkan mengaku anak ini bisa. Kata Nabi Abu katalah ini, udah sering saya kasih. Abu katalah datun, bapak kamu itu secara syar'i tata ada 3, ya. Orang tua bukan aku kalah. Orang tua kamu itu 3. Ini kamu jangan sakiti mereka dan ikuti apa yang menjadi kemauan mereka selama itu tidak bertentangan dengan perintah Allah. Yang pertama siapa? Abu kalladzi waladaka. Itu bahasa hadis ya dulu. Abu kalladzi waladaka. Yang pertama, orang tua kamu itu adalah orang yang melahirkan kamu. Siapa? Yang apa dulu yang ibu? Bapak bahasa Arabnya apa? Abun. Satu lagi walidun. Walidun itu isim fa'il dari walada yalidu wiladatan. Fahuwa walidun. Walid itu artinya yang melahirkan. Bapak kita disebut yang melahirkan. Emang benar. Ini jangan sampai bapak sakit hati. Ya saya tersinggung saya. Yang melahirkan saya kata siapa? Umi dong. Kan gua lahir dulu. Paham ya? Udah paham udah siap. Ini serius, ini menyangkut bahasa. Bahasa Arab itu abun bapak, walidun juga bapak. Wali daya, kedua ibu bapak saya. Kenapa itu bapak disebut lahir? Merasa lahir nggak? Dari mana diri kita gunting kalau kita nggak lahir duluan? Cuman cara lahirnya yang beda. Ini bukan semata-mata ngomongin lahir. Yang ngelahirin lo itu aminuddin pertama bapak lo, kemudian emak lo. Berarti lu kagak boleh nanya sama bapak. Itu tujuannya. Lu juga kagak boleh nanya sama emak. Ya, jangan sampai nggak apa-apa kalau bapak mah kalau belum ketok kepalanya. Enak aja. Kata Abi juga yang penting emak. Salah paham lu ngomong. Yang kedua ikutin yang ngelahirin lu begitu tuh. Yang ngelahirin lu siapa? Bapak lu, your father and your mother. This is the best in life. Tahu benar nggak itu? Yang ngelahirin itu bapak, berarti kudu ikutin perintahnya. Emak juga kudu. Cuma kalau kita
lagi. Yang lebih utama mana? Emak. Ya. Ya Rasul, wahai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang harus uhsin ilaihi, yang saya harus berbuat baik kepada itu orang siapa Rasul? Ummuka. Yang pertama ibu kamu. Kata sahabat, oh ibu. Nanya lagi, summaman, kemudian siapa? Ummuka. Your mother, ibu kamu. Setelah beberapa waktu, nanya lagi, setelah ibu, ummuka, sampai 3 kali. Tapi jangan salah arti. Oh berarti ini anak gua emaknya perlu 3. Ya ngomong sih. Ini udah nyampe ke kumis. Kalau melihat kata-kata aku berarti anak-anak emaknya perlu 3. Ya